Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Jiniati. Saya calon guru penggerak angkatan 4 dari unit kerja TKS Penta Kabupaten Tanah Toraja. Saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Berbicara mengenai pendidikan Indonesia, tidak terlepas dengan sosok Ki Hajar Dewantara yang bernama asli R.M. Suwardi Suryaningrat, lahir di Jawa pada tanggal 2 Mei 1889, yang merupakan bapak pendidikan nasional kita. Pemikirannya yang sangat maju, terutama kepada kalangan Bumiputra saat itu, menjadikan ia sebagai tokoh nasional yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Sebagai tokoh yang hidup dalam masa penjajahan kolonial, Ki Hajar Dewantara tentu turut merasakan pendidikan kolonial Belanda yang menjatuhkan martabat Bumiputra. Karenanya, bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Pendidikan mesti disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap dan berguna bagi masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan dan kebudayaan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia, di mana dunia yang terus mengalami perkembangan, pergaulan hidup antara bangsa satu dengan bangsa lainnya tidak dapat terhindarkan. Pengaruh kebudayaan dari luar pun semakin mungkin untuk masuk berakulturasi dengan kebudayaan nasional. Akar pemikiran Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian serta kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Hal itu dikarenakan kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan, maka sistem pengajaran haruslah berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Untuk itu, bahan-bahan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup anak. Dalam melakukan pengajaran dan mendidik anak, Ki Hajar Dewantara menganjurkan agar kita tetap memperhatikan ilmu jiwa, ilmu jasmani, ilmu keadaban dan kesopanan, ilmu estetika, dan menerapkan cara-cara pendidikan yang membangun karakter. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Ia menginginkan peserta didik harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tentram dan kelangsungan kehidupan batin. Kecintaan pada tanah air menjadi prioritas, karena ketetapan pikiran dan batin itulah yang akan menentukan kualitas seseorang. Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Seorang pendidik yang baik, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik, dan mengerti tujuan pengajaran agar dapat mewujudkan hasil didikan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti
serta semangat membangun bangsa. Guru harus berada di depan sebagai teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, serta tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan dapat tercapai. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Merdeka, merdeka, merdeka.